Hari ini aku masak bihun ya. Ini bihun teman-teman ya, nggak aku pakai kecap ya. Kalau teman-teman mau pakai kecap silahkan. Ini bihun tak kasih tauge, tak kasih itu apa, kol ya, sama daun selada. Ini ya teman-teman, cabenya cuma 2, kalau teman-teman mau pedes silahkan. Ini namanya oseng-oseng bihun ya teman-teman. Bihun ya, bisa ganti mie, kalau nggak ada bihun ganti mie. Ini halal ya teman-teman, ini halal. Dan apa, teman-teman yang vegetarian bisa, untuk teman-teman yang vegetarian bisa ini ya, bihun ya, bisa diganti apa namanya teman-teman, mie ya, monggo aja. Gini ya, dia anakku kan suka bihun, jadi aku bikin bihun, tak kasih tauge, kasih kol, kasih cabai dikit, biar untuk merah-merah ya teman-teman. Nah yang satu sop nih, ini sop letucak ya teman-teman. Letucak itu dibikin dari kayak lobak itu loh, diasin. Ini sudah asin, ini halal juga. Ini ayam ya teman-teman, ayam. Ini kalau teman-teman ganti ikan, ayam ala-ala Batam itu pakai ikan, aku bikin ala Jawa. Ini letucak ini sudah asin, jadi teman-teman kalau masak ini nggak usah tambah garam, pakai bawang putih aja sama jahe ya. Tuh, ini bawang putih, nggak usah pakai bawang merah teman-teman. Bawang putih sama jahe aja udah cukup. Ini ala-ala Cina ya, restoran Cina itu kan pasti ada. Seger ini teman-teman, kalau di restoran Cina itu ditaruh kayak mangkok keramik gitu loh teman-teman ya, mantep ya. Bukan nggak ada mangkok keramik. Ini jahe itu ada jahenya kayak gitu ya. Yang satu bihun. Ini ya teman-teman, 2 masakanku hari ini. Tadi aku upload, HP ku mati, jadi aku upload dulu gini ya. Bihun ini teman-teman bisa ganti, kalau nggak ada bihun ya apa, soun, bisa apa namanya teman-teman, mie ya, monggo aja ya. Memang ada daun bawang seledri, kasih daun bawang seledri ya boleh. Aku pakai daun salad, tadi nggak ada daun bawang seledri. Ini kalau mau ditambah ebi, tambahin ya. Ya teman-teman, kalau mau istimewa tambah telur, tambah ebi, itu tambah mantap. Ya ini aku nggak pakai telur, aku segini aja. Ya teman, ini original, aku bikin original. Itu kalau teman-teman mau mantep, tambah telur, tambah ebi, udang, macam-macam ya, daging ya teman-teman. Nah, jadi itu istimewa ya. Kalau ini sederhana, ini bihun sederhana aja, bihun goreng tauge kol ya. Ini taugenya pakai kol sedikit, pakai daun selada sedikit gini. Ini aku bikin yang masakan sederhana ya teman-teman, yang siapa-siapa bisa makan, vegetarian juga bisa makan kayak gitu. Aku bikin yang sederhana-sederhana aja ya teman-teman. Nah ini teman-teman bisa diganti, kalau teman-teman ada udang, pakai udang. Aku pakai ayam ya, ayam dada tak potongin. Teman-teman kalau mau pakai udang silahkan pakai udang. Kalau mau pakai daging sapi ya rapopo. Kalau mau pakai ikan ya, ala-ala Batam itu kan pakai ikan, silahkan ya teman-teman. Tuh gini ya teman-teman. Tuh, ini tadi ku iniin dulu, nanti ku empukin lagi. Ini biasanya agak keras ininya, suamiku sini tak empuk, nanti tak empukin lagi nanti sampai di rice cooker, sampai sore juga sudah empuk. Ini ya teman-teman masakanku hari ini. Inilah teman-teman, ini dulu masakanku hari ini. Sekarang ini lagi viral, kemarin itu wawancara satu bapak-bapak ya, kasihan teman-teman. Dia beli rumah teman-teman, enggak ada, mungkin enggak ada jalan-jalan ini kecil, dia beli jalan, terus jalan itu diwakafkan gitu loh. Nah, terus bagaimana, dia baru nempati 3 bulan, jadi dia mungkin lama nggak pulang kampung, dia masa tuanya malah di kampung atau gimana ya teman-teman, sehingga bapak itu mewakafkan jalan itu sama tetangganya teman-teman, dipakai buat parkir mobil. Tadinya pikir ya sudah enggak apa-apa, akhirnya mau dibikin kandang kambing atau apa gitu loh teman-teman ya. Kayak gitu, kalau kita beli rumah di kampung itu begitu teman-teman, kita
kita harus beli jalan, harus mewakafkan jalan. Kalau gitu orangnya masih baik, tetangganya lama-lama bapak itu malah mau diusir. Dia masa tua mau di kampung malah diusir. Akhirnya mereka warganya itu bersekongkol menyerang bapak itu, teman-teman, kasihan. Akhirnya bapak itu diusir dari kampungnya, sudah diusir, pekerjaannya juga dipecat, kasihan tuh. Itulah teman-teman. Ya kalau teman-teman beli rumah ya, teman-teman harus beli yang sudah ada fasilitasnya. Jangan beli di kampung-kampung, teman-teman. Kalau di kampung itu kayak gitu. Ya, kalau kita beli di kota ya teman-teman mahal sedikit, tapi bener fasilitasnya ada, dekat mall ya, dekat perbelanjaan, dekat sekolah, dekat tempat transportasi, jadi enak teman-teman. Ya kalau kita beli di kampung-kampung itu ya gitu, masa tua mau bahagia malah disir dari kampung kayak gitu teman-teman. Jadi nggak berguna, nanti dijual nggak laku, di ini nggak laku. Jangan kalau kita itu mau melihara aset ya teman-teman, kalau kita mau invest aset itu yang bener lah teman-teman gitu. Karena invest aset properti ya, khususnya properti ini susah teman-teman harus benar-benar cari properti itu yang teman-teman yang benar teman-teman. Kalau di kampung-kampung ya kayak gitu teman-teman. Kemarin juga ada orang udah beli sama tetangganya lama dia nggak ditempatin itu, ditanemin singkong kayak gitu. Padahal bukan tanahnya, diambil sebelahnya untuk ditanami singkong kayak gitu teman-teman. Jadi sekarang tuh musim begitu ya teman-teman, pada nyari duit susah jadi kalau teman-teman invest lebih baik invest di kota lah, wis gitu teman-teman. Invest di kota itu sudah enak, deket mall, deket perbelanjaan ya teman-teman. Kalau orang kota itu kan sudah masa bodoh, tetangganya nggak ngurus gitu, mereka kan punya kesibukan sendiri kayak gitu teman-teman. Jadi kalau orang kota itu nggak ngurus tetangga, jadi mereka tuh punya kesibukan sendiri-sendiri kayak gitu. Lalu di kampung-kampung itu ya begitulah teman-teman. Orang kampung itu kan begitu teman-teman. Kampung-kampung itu begitu. Kita harus ngasih jalan. Nanti kalau nggak ini gimana? Ya teman-teman, dia harus wakafkan jalan, sudah mewakafkan jalan, teman-teman dipakai sebelahnya, dia diusir. Ya teman-teman. Kayak gitu teman-teman. Jadi masa tua mau bahagia, masa tua malah urusan hukum ya. Sekarang dia lagi urusan hukum, malah melapor-lapor polisi kayak gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau punya duit invest yang bener lah, yang sudah ada fasilitas, dekat transportasi, dekat mall, dekat sekolah, dekat ini sono sini, jangkaunya gampang, dekat pekerjaan ya teman-teman. Jangan sampai masa tua kita itu berurusan sama hukum kayak gitu teman-teman ya. Orang itu gitulah teman-teman ya. Akhirnya akhirnya ya begitu. Bapak itu tua, kasihan, itu diwawancara kemarin Sano. Di akhirnya juga malah berurusan sama hukum. Kita mau invest lah yang benar teman-teman, di tengah kota yang benar gitu. Jangan sampai kita itu salah invest ya teman-teman. Sekarang ini orang banyak makan duit orang, makan harta orang. Sekarang nyari dia susah, orang mau kaya akhirnya berbuat kayak gitu. Sudah dikasih jalan ya teman-teman, itu akhirnya dijadikan mau jadi kandang kambing atau apa kayak gitu. Akhirnya dia kan nggak setuju, akhirnya jadi berantem, jadi malah yang punya diusir kayak gitu loh teman-teman. Sekongkol akhirnya, tapi kebenaran itu ya nyata. Kebenaran itu ada jalannya sendiri, menemukan jalan ya teman-teman. Niat baik ya teman-teman dizolimi itu namanya. Kayak gitu teman-teman. Kalau di kampung itu kan begitu. Makanya teman-teman jangan beli-beli di kampung kayak gitulah, murah buat apa? Jadi berurusan sama hukum teman-teman ya. Teman-teman beli di kota aja, di kota masih banyak. Ya sekarang orang-orang asing pada nyerbu kota Jakarta ya teman-teman. Mereka pada usaha di Jakarta. Di 2030 ini teman-teman lah semuanya nanti. Kalau teman-teman enggak ini sekarang kita mau jadi apa? Ini duit kan inflasi terus. Dolar naik terus. Ya tahun emas juga naik. Emas sudah 2 juta lebih. Dolar sudah 16 lebih. Enggak tahu ini bagaimana. Ya teman-teman.
kayak gitu teman-teman. Memang orang itu kalau punya tanah tuh begitu teman-teman. Orang banyak cerita, banyak orang dulu suamiku cerita tuh juga ada tetangganya begitu. Tanah kakek suamiku ya teman-teman dulu itu pertama kan dia tanahnya lebar, tetangga itu bikin kursi kayak gitu, udah dibiarin lah orang cuma kursi ya numpang bikin kandang ayam kayak gitu. Pertama bikin kursi dibiarin, bikin kandang ayam dibiarin, dipager dibiarin, lama-lama tanah itu jadi miliknya kayak gitu teman-teman. Itu juga begitu, pertama dia parkir mobil dibiarin gitu, lama-lama jadi kandang kambing, nanti lama-lama jadi miliknya kayak gitu loh teman-teman. Itu pasti begitu, cuma dia waktu jadi kandang kambing dia nggak bolehin kayak gitu, jadi ribut kayak gitu. Orang suka begitu teman-teman, dia di kampung itu begitu teman-teman ya. Ditanemin singkong, tiba-tiba tanah orang ditanami singkong, dia pikir ini tanah nganggur nggak ada yang punya. Itu kan ada yang punya, kan nggak ada yang punya ditanami singkong. Nanti kalau sudah yang punya datang komplain gini, oh dia sudah bayar singkongnya, dia nanam singkong di situ, lah bukan tanahmu kamu tanami singkong kayak gitu teman-teman. Sering begitu teman-teman, kalau di kampung tuh begitu. Dulu tanah kakek suamiku juga gitu, orang pasang itu loh teman-teman, taruh kursi dan dibiarin lah cuma kursi kayak gitu. Masa kursi diusir, nggak mungkin kan, cuma kursi ya sudah, kursi dibiarin. Bikin kandang ayam teman-teman, lah kandang ayam dibiarin, bikin pagar, pangnya terakhir mau jadi milik dia, mau bikin rumah di situ kayak gitu, jadi ribut kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi teman-teman yang invest rumah ini pengalaman aja. Ini kan pelajaran itu. Pelajaran bagi teman-teman ya, bagi aku juga. Jadi kalau udah beli rumah, beli yang deket-deket, yang kota, yang banyak transportasi, deket mall, deketin, sudah enak dah, nggak ditempati ya dijual gitu ya teman-teman. Nggak ini dikontrakin. Sekarang banyak nyari kontrakan. Orang asing-asing itu jadi nyari kontrakan. Ya teman-teman, kayak gitulah teman-teman. Kalau properti itu nggak busuk ya teman-teman, nggak bakalan. Itu rumah makin tahun makin naik. Nah, tanah itu terbatas, nggak tahun ini laku, tahun depan juga laku. Kayak gitu teman ya. Jadi teman-teman cari itu yang bener lah gitu. Yang apa kota aja lah wis, masa tua kita malah diurusin sama hukum. Itu masa tuanya bapak itu kasihan, sudah diusir, terus apa namanya dia dipecat dari kerjaannya. Ya, bukan aja rumahnya, usahanya, pekerjaannya dipertaruhkan juga teman-teman. Orang itu kan jahat, orang itu jahat ya. Gak dikasih jalan, kasih tempat, kasih ini gratis, dia nggak beli, dianya aja keluar duit, malah begitu. Itulah teman-teman semuanya ya, kita tuh pelajaran itu bagus ya teman-teman, supaya teman-teman itu terbuka. Kalau beli ya di kota aja lah wis, masa tua kita tentrem teman-teman, damai tenang ya teman-teman ya. Malah masa tua kita di orot-orot sama hukum, pekerjaan kita dipertaruhkan, itu kasihan bapak itu apa dipecat teman-teman ya, udah diusir udah dipecat lagi, itu kasihan begitu ya. Pekerjaannya dipertaruhkan, diviralin kemana-mana sehingga dia dipecat kayak gitu. Orang sekarang ini kan jahat ya teman-teman. Itulah, kita berbuat baik belum tentu orang terima baik ya teman-teman, kita malah disolimi. Niat baik kasih jalan, dia kan juga beli jalan itu. Tadinya mungkin jalannya kecil ya teman-teman, jalan setapak, sama dia dilebari supaya mobil bisa masuk, mungkin begitu kira-kira. Nah terus mobil sudah masuk, udah ini, akhirnya dia malah diusir lah. Orang yang punya diusir, ngapain, jual aja wis ya, jual aja, nggak usah dihibahkan orang begitu. Jalannya dijual, semua dijual, sudah dia pindah kayak gitu teman-teman ya. Itulah orang sekarang itu teman-teman ya. Orang yang beli kan pakai duit, ngapain dihibah-hibahkan, ngapain diwakaf-wakafkan, udah jual aja pak, jual jadi duit, kantongin ya. Cari yang di kota aja enak ya teman-teman, gitulah.
Kalau beli rumah di kampung-kampung itu ya begitu jatuhnya teman-teman. Betul. Memang dapatnya besar, murah, tapi terus akhirnya kamu tua, masa tua bukan tenang lah berurusan karo hukum. Banyak begitu teman-teman semuanya. Jadi kalau teman-teman yang ini ya, yang invest itu, teman-teman cari aja yang di kota lah, wis deket mana-mana, wis deket rumah sakit. Kalau sakit deket rumah sakit ya, deket pasar, mau belanja, mau masak deket pasar, deket apa sekolah. Anak-anak sekolah ini gampang, sekolah di Jakarta kan gratis ya toh teman-teman. Kalau di kampung luar Jakarta kan nggak gratis, sekolah juga bayar, transportasi juga bayar. Kalau di Jakarta ini kan ada KWK, itu gratis pakai kartu ya kan. Nah, kayak gitu teman-teman. Di Jakarta kan banyak fasilitas yang gratis gitu, kayak gitu. Sekolah kan gratis ya, BPJS gratis, terus apa namanya, fasilitas gratis. Kalau di luar Jakarta nggak gratis, semua bayar ya, di kampung-kampung gitu ya teman-teman. Itulah jadi ini pelajaran lah ini, namanya ini apa namanya, pelajaran bagi kita semua ya. Niat baik belum tentu dijawaban dengan baik ya teman-teman. Niat baik malah dizolimi kayak gitu. Udah beli pakai duit ngasih jalan ya teman-teman, mau diusir, udah diusir apa, dipecat lagi dari pekerjaannya ya. Itulah teman-teman, Konoha ini kan memang begitu, nggak tahu yang baik, yang tahu yang benar. Orang itu dibully lewat media sosial, akan dipecat dari kerjaannya kayak gitu. Nggak ada urusan rumahnya sama pekerjaannya juga dilibatkan, dipecat kayak gitu teman-teman. Itulah teman-teman semuanya. Kasihan juga anak istrinya kalau gitu diviralin. Anak istrinya kan juga malu, nggak ikut apa-apa teman-teman, nggak punya salah apa-apa. Ada beli pakai duit ya, dia kan juga kerja nyicil-nyicil pakai duit. Duit dari mana? Pemerintah ngasih duit ya kan, dia kan nyicil, namanya dia kerja kan, teman-teman, nyicil untuk beli. Nah setelah beli, jalannya mungkin kecil sempit, dia beli tanah lagi untuk jalan, dikasih jalan malah digituin. Wes tah teman-teman, kalau beli di kota aja yang enak, sudah ada fasilitasnya kayak gitu teman-teman ya semuanya. Kalau mau invest yang benar, kalau enggak usah ya teman-teman. Orang begitulah teman-teman ya, kita itu orang itu begitu teman-teman. Pertama numpang bikin kursi ya, setelah itu bikin kandang ayam, kandang kebo, pagri, lama-lama jadi miliknya kayak gitu teman-teman ya. Pertama nanam singkong ya, tanam singkong bikin kandang itu pagar, terus jadi milik tanah. Enak banget ratuku. Kita aja beli ya toh. Sekarang nggak ada tanah gratis, tanah sopo gratis gitu. Tanah beli, rumah beli gitu, kayak gitu. Orang begitu teman-teman, semua itu rata-rata begitu, sudah ngalami. Aku dulu pernah ngalami itu di waktu aku di rumah lama itu juga digituin. Itu doang foto-foto, datang foto-foto, terus mereka datengin orang-orang nggak jelas kayak gitu teman-teman, mau ngerusak, mau ngerampok, mau macem-macem kayak gitu. Akhirnya apa, aku lapor ke RT itu bilang sudah pindah aja, jual aja. Sudah aku jual, aku pindah teman-teman ya kayak gitu. Orang nggak kerja, pengangguran, mau kaya, mau punya aset, mau macem-macem lah, duit dari mana, jelas duit nipu, duit ngerampok ya teman-teman. Kayak gitulah teman-teman semuanya ya, itu pelajaran gitu. Ya kita balik lagi ke sini ya teman-teman. Ini bihun ya, yang ini sop ayam ini ya teman-teman. Inilah masakanku hari ini teman-teman, bisa diganti ya. Kalau nggak suka ayam diganti aja udang, ikan, apa wes yang teman-teman suka ya. Ini aku kebetulan kan ada ayam, jadi aku pakai ayam. Kalau teman-teman mau ganti udang, ini jahenya nih, kasih jahe ya teman-teman, jahe ya teman-teman. Jahe sama bawang putih supaya nggak amis karena ayam. Kalau teman-teman mau ikan ya boleh apa aja ya teman-teman. Ini kalau bihunnya teman-teman mau tambah telur, mau tambah apa jenenge teman-teman, mau tambah kecap, mau enggak aja ya teman-teman.
kayak gitu. Ini ya teman-teman, itulah masakanku hari ini. Tak upload dulu, nanti kalau mau suamiku mau pakai telur tak kasih telur sama kecap dikit nggak apa-apa. Sekarang tak upload dulu untuk teman-teman biar teman-teman lihat. Itu masih aku bikin sambal cumi teman-teman. Cumi yang kemarin itu terlalu asin, jadi tak buang aja nanti hidupnya garme ya teman-teman. Apa kuahnya tak buang aja, nanti tak potongin cuminya, tak ambilin itu yang hitam-hitam itu loh teman-teman ya kan, kulis itu cumi kering. Jadi aku belum selesai. Wes gitu dulu lah teman-teman hari ini ya. Nih beginiin ya teman-teman supaya teman-teman